Ini kebagian makanan. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik. Kakak-kakak GP, selamat hari Minggu semuanya. Mama, Papa. Selamat hari Minggu, Ci. Iya, Elgi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Lagi Selamat hari Minggu Kakak Elvi. Selamat hari Minggu kakak-kakak GP. Hilang. Oh iya, ada kakak-kakak Yang hilang. baju Antar. kita bikin-bikin udah dipakai belum nih? Cikrisin udah pakai nih. Itu Cikrisin lihat tuh, Yuka udah pakai. Udah, Ci. Wah, Elgi juga udah pakai. Afia keren, warnanya ada biru sama apa tuh? Hijau ungu. Wah, kagak ini nih, karena di HP jadi nggak kelihatan semuanya. Oke, adik-adik. Keren ya. Keren-keren semuanya, sudah dipakai bajunya. Dan kita mau mulai ibadah kita nih. Gimana, Ci? Kita sudah mau mulaikah ibadah kita? Ayo, Ci. Oke deh, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Bagaimana kabar? Selamat hari Minggu, Ci. Kabarnya gimana nih semuanya adik-adik? Baik. Tanya sekali lagi, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Istimewa. Yes, istimewa. Ada nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Atau yang aku Ibadahnya kok jam segini? Biasanya pagi. Aku ngantuk. Cikrisin punya resep biar ngantuknya hilang, biar ngantuknya pergi, dan kita bisa secara khusyuk beribadah pada hari Minggu ini. Resepnya apa? Ada tebak-tebakan. Yuk. Siapa yang ingat nih, minggu kemarin sih? Kemarin itu kita bercerita tentang apa ya yang diceritain sama Cisanti tuh? Tentang apa ya? Tentang Dim-Dim dan Sinta. Tentang. Bukan tentang kentang, tapi tentang talenta. Masih ingat ya? Sinta. Iya, ada yang bisa nyanyi, ada yang kemarin tuh cerita tentang apa ya? Bisa main gitar, bisa main piano. Nah, sekarang Cikrisin mau tebak-tebakan. Tunggu sebentar ya, Cikrisin mute bentar. Oke, siapa yang bisa tebak nih? Yuk, Cikrisin mau kasih gerakan. Aduh, maaf ya, belakang penampakannya nggak bagus, abaikan. Cikrisin mau kasih gerakan, adik-adik tebak. Lagi ngapain ya? Ini semua berhubungan dengan talenta. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Rupanya Mila sama Kevin juga tebak. Walaupun bareng-bareng dengan Cikrisin di rumah, tetap harus ikutan tebak. Oke, tebak nih, lagi ngapain nih? Ya, tebak lagi ngapain ya? Gerakan pertama. Menyanyi. Pintar, hebat lagi nyanyi. Ini kok di rumah sih malah diketawain. Bukannya nebak dong lagi ngapain malah diketawain. Nah, gerakan kedua. Nih, pasti Afia tahu lagi ngapain ya. Main biola, Ci. Main biola. Ci. Keren. Sekarang yang ketiga. Dia lagi ngapain ya? Apa sih itu namanya itu? Ayo, ada yang tahu? Tukang kumis. Gosok gigi. Kedinginan. Harmonika. Lagi main harmonika. Lagi main apa? Harmonika. Harmonika. Ini kenapa Lagi main harmonika. masa katanya potong kubis ini? Bukan, ini lagi main harmonika. Udah berapa ya? 3.
Ini lagi ngapain nih ya? Lagi ngapain nih? Jangan digangguin dong. Oke. Main piano, Ci. Main piano. Main piano. Nih, wah. Ini kalau kita ini biasa, bukan biasa. Tadi pas IHM ngelihat pasti tahu nih. Ini ngapain ya? Menari. Oh iya, wah ternyata nggak ada yang nganggu. Ternyata adik-adiknya walaupun kita IHMPA jam begini nggak ada yang ngantuk. Soalnya bisa nebak semua gerakannya Cik Christine. Hebat. Sekarang Cik Christine mau kasih yang resep terakhir supaya ngantuknya hilang. Ci, boleh puterin lagu yang tadi nggak Ci? Kita goyang-goyang dulu sedikit ya adik-adik ya, supaya semangat. Ini Cik Christine saking semangatnya sampai keringetan di sini nih. Bukan semangat sih, kepanasan. Jangan dikasih semangat. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakannya. Father Abraham had many sons, and many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm. Father Abraham had many sons, and many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot, left foot. Father Abraham had many sons, and many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot, left foot. Nod your head, turn around. Father Abraham had many sons, and many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's all praise the Lord. Right arm, left arm, right foot, left foot. Nod your head, turn around, jump up and down. Clap your hands, stomp your feet, say amen, say amen, say amen. Jump up and down, clap your hands, stomp your feet, say amen. Now sit down. Ya, sekarang sit down karena kita sudah mau memulai ibadah kita di sore hari ini. Iya, sebelum beribadah, sebelum memulai ibadah kita, aduh maaf ya, jika saya ngomongnya agak berisik. Adik-adik tahu nggak? Dari kemarin itu kita ditemani oleh kakak-kakak dari Gerakan Pemuda loh. Perhatiin nggak kemarin nih? Wah, ternyata yang bikin kaos bukan cuma adik-adik loh, tapi ada kakak-kakak kita dari Gerakan Pemuda. Nah, itu dia tuh yang pakai baju biru tuh, yang udah dada-dada tuh. Ayo, kakak-kakak GP, perkenalkan dong dirinya. Siapa aja nih? Ada Kak Cido kan? Kak Cido, warna baju kita kayaknya agak sama. Hadir. Saya Iya, sama ya. coba Tuh. anggotanya nih Kak Cido, biar adik-adik Oke. tahu. Kakak GP siapa aja ya? Oke. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Kak Cido. Selamat siang. Oke, sebelumnya terima kasih ya adik-adik, Enci, Engku sudah mau kolaborasi melaksanakan ibadah bareng-bareng dengan kakak-kakak GP di sini ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu sama kakak-kakak GP di sini.
Nah, itu yang ada pakai jas-jas biru kalau adik-adik lihat. Nah, itu ada, pasti udah tahu dong siapa namanya? Halo, Yang di tengah. Yohan. Nah, ya itu ada ada Cioan. Hai Cioan. Makanya. Hai. Lalu di sebelahnya, di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanannya boleh muncul sedikit Kakak Egi. Nah, itu ada Kak Egi. Halo Kak Egi. Itu lagi. Nah, Lagi. lalu di sebelah kirinya ada Kakak ada Kakak Erik namanya. Halo Kak Erik. Selamat sore, Kak Cindy. Selamat sore. Iya. Nah, lalu di belakangnya ada Kakak Prilly. Halo, Kakak Prilly. Ya, Kakak Prilly juga pakai baju yang kemarin kita bikin tuh, ya. Lalu di tengah-tengah ada Kak Joshua. Halo Kak Joshua. Oke. Lalu di sebelah Kak Joshua ada Kak Rachel. Halo Hai, Kak Kak Rachel. Lalu ada juga Kak Jody, namanya mana Kak Jody? Oh, Kak Jody ada di sebelah sini. Mana sih? Halo Kak Jody. Ya, itu kakak GP yang dari kemarin sudah ikut. Oh iya, belum. Oh ya, di sebelah aku ada Kak Vina juga. Halo. Ya. Itu kakak GP yang dari kemarin sudah ikut kegiatan. Terima kasih undangannya, aktivitasnya seru banget. Kita semua di sini pada pakai nih bajunya, baju tie-dye-nya, dan aku lihat adik-adik juga pada bagus-bagus banget ya. Jadi terima kasih, kita akan memulai beribadah bersama-sama ya di hari ini ya. Terima kasih Ci Christine. Terima kasih Kak Cido dan kakak-kakak gerakan pemuda yang lain. Oke, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan saat teduh dan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih ya Ci Christine. Selamat siang adik-adik. Selamat hari Minggu. Kayaknya udah pada bangun ya semua ya. Udah pada seger nih. Tadi kita main tebak-tebakan. Terus kita nari. Terus kenalan sama kakak-kakak GP. Nah sekarang kita masuk ya ke dalam ibadah. Nah di sebelah ada Casey. Jadi dia ribut sendiri karena dia senang banget ibadah. Walaupun siang, tapi oke, kita masuk ke dalam ibadah adik-adik. Selama hari ini kita menggunakan tata ibadah bulan khusus dalam rangka ikut merayakan HUT Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang keberapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang bocor di sini. Suaranya bocor. Iya, 72 tahun. Nah, ulang tahunnya ada yang tahu nggak tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa? Ayo. 15 Juli. Berapa Juli? 15. 15 Juli. Nah, kita bersyukur ya adik-adik pada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaannya yang telah menuntun perjalanan pelayanan Pelkat GPIB. Nah, sebelum kita memulai ibadah, adik-adik mari kita berdiri bersama-sama kita menyanyikan Mas Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Sampai ke pelosok dunia, wujud
Jangan duduk dulu ya, tetap berdiri ya. Kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Akan dilanjutkan dengan nyanyian Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, berisi darmu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, gajah kami pun serta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa. Pujilah nama Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah baginya, sebab namanya indah. Mari kita menghadap Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, syukur dan pujian kami persembahkan kepadamu. Kami patut mengucap syukur karena nyata benar kasih dan penyertaan-Mu pada kami sampai saat ini. Dalam ibadah gabungan Pelkat Gerakan Pemuda dan Pelayanan Anak ini, kami memperingati ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-72. Sungguh ajaib pemeliharaan-Mu, Bapa. Walaupun kami dihambat oleh situasi yang menggelisahkan, namun penyertaan Tuhan tetap kami alami, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Dan di siang ini, kami dapat beribadah bersama untuk merayakannya. Biarlah terang Kristus senantiasa menerangi perjalanan pelayanan kami. Isilah hati kami, Tuhan, dengan kehangatan kasih-Mu, supaya kami, baik para pemuda dan adik-adik pelayan, kami tetap tekun dan setia kepadamu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Ubahlah hati kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, agar kami layak di hadapan. Mari Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah ibadah kami pada siang hari ini, dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian yang pada hari ini terambil dari Mazmur 119, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, yang akan dibacakan oleh teman kita Sila dan Kakak Cindy. Silakan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 12. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu, Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Sebenarnya mau memuji Tuhan tentang lagu Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik sekalian, juga kakak-kakak, Njinggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Mari lipat tangan, tunduk kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur, kami bersuka cita, karena kami boleh beribadah bersama, baik PLKTA bersama dengan kakak-kakak dari GP, Jemaat Nazaret. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan mau berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus Tuhan, mari membantu kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Baik sebagai
anak-anak PA, maupun sebagai kakak-kakak GP. Tuhan, sekarang kami duduk diam, kami mau Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian 37 ayat 20 sampai 30. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepas Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah ke mereka kepada suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dan dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke dalam sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian pembacaan Alkitab. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu Pendeta. Selamat siang, Enci. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Pendeta. Hari ini kita beribadah dengan cara yang berbeda setiap minggunya. Hari ini kita beribadah bersama dengan kakak-kakak GP karena kita merayakan hari ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-72. Wah,
72. Banyak banget ya umurnya ya. 72. Nah, adik-adik, Tante Pendeta mau tanya, siapa di sini yang anak paling besar dalam keluarga? Boleh angkat tangan, Afia. Oh, Afia. Siapa yang anak paling besar atau anak nomor 1 dalam keluarga? Coba Tante Pendeta mau dengar suaranya. LG. Emily. Saya ada Afiel. Iya. Oke. Ya, di-mute lagi. Nah, berapa bersaudara? Kalau lebih dari 1, ada yang berapa bersaudara? Coba. Mungkin ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ya. Tapi ada juga yang sendiri ya. Ada Ben, ada Afiel, Ada unit. ada Yuni, Ada Emily sendiri juga. ada Emily. Banyak ya yang jadi anak tunggal Ada ya. siapa lagi? Ya. Ada adik siapa? Ya. Nah, gini. Jadi anak pertama ya. Itu apa sih yang menyenangkan? Coba satu orang menyebut apa sih yang menyenangkan kalau jadi anak nomor 1? Disayang. Oh, disayang ya. Sebelum ada yang lain-lain ya. Oke. Iya. Disayang, terus Manja. manja karena mau apa-apa ya pasti dapet ya. Nggak dibagi-bagi karena baru anak nomor 1. Lanabel juga tuh, Lanabel anak nomor 1. Lanabel ya. Oke. Nah, kemudian itu yang menyenangkan ya. Pasti ada juga yang nggak menyenangkan. Ya. Kira-kira apa ya yang nggak menyenangkan? Anak tanggung tuh yang punya adik. Ya, yang punya adik, ayo. Yang nggak Ayo. menyenangkan tuh apa ya? Mana nih? Anak tanggung kan pasti ada adiknya ya. Lanabel Aku tidak punya adik. Iya, kalau gitu yang punya adik dulu, yang punya adik. Kalau yang anak tunggal, pasti kalau nggak punya adik, ya pasti punya teman, punya saudara, punya sepupu, dan lain sebagainya. Tapi ini yang punya saudara, coba. Apa yang nggak enak ya? Di chat Ibu Pendeta katanya sering dimarahin duluan, Bu. Oh gitu, kakak-kakak tolong bantuin ya. Iya, sering dimarahin ya. Mila tuh, Mila. Mila. Wah, Mila itu sering tuh. dimarahin. Mila, Kevin. Terus kalau sama teman. Ini pada buku-buku saya sih. Harus mengalah nggak sama adik? Banyak tuntutan dari mama nggak? Kakak harus gini ya, kakak jangan ganggu adik ya. Kakak harus jaga adik ya. Iya nggak? Iya, Bu, Oke deh. benar. Pokoknya jadi anak pertama itu menyenangkan, tetapi juga tidak menyenangkan karena banyak tanggung jawab, banyak yang harus dilakukan untuk adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Tante Pendeta juga mau mengajak kita melihat dalam cerita Alkitab ada
satu keluarga yang namanya keluarga Bapak Yakub. Coba Ci Agatha gambarnya. Bapak Yakub. Nah, ini dia. Ini keluarga Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya anak banyak sekali. Ada 12 anak. Ya. Nah, coba lihat. Namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan kemudian Naftali, ada Gad, ada Asher, kemudian ada Isaskar, ada Zebulon, ada Yusuf, dan yang terakhir ada Benyamin. Jadi Bapak Yakub punya 12 anak. Anak pertama namanya Bapak Ruben. Kemudian, nah dalam Alkitab tadi kita dengar loh ada sebut-sebut nama Yusuf. Ya, nama Yusuf. Yusuf itu anak nomor 11. Nah, Yusuf ini sebelum lahirnya Benyamin, Yusuf dianggap anak bontot dari Bapak Yakub karena Yusuf itu lahir ketika Bapak Yakub sudah tua. Nah, jadi Yusuf ini lebih diperhatikan, lebih disayang karena Yusuf lahir di masa tua Bapak Yakub, tetapi Yusuf juga anak yang tinggal di rumah, gitu ya. Anak yang ada di dalam rumah. Kakak-kakaknya yang lain itu bekerja di luar rumah. Mereka bekerja di padang, menjaga ternak dari keluarga Bapak Yakub. Nah, adik-adik, kita lihat. Jadi Bapak Yakub keluarga besar, punya anak 12. Kemudian anak yang pertama adalah Ruben, ya. Anak yang pertama adalah Ruben. Nah, coba kita lihat siapa Ruben ini ya sebagai anak yang tertua. Coba gambarnya Ci Agatha. Nah, ini Bapak Ruben, ya. Bapak Ruben. Nah, Bapak Ruben ini dia anak yang tertua atau anak pertama, itu ya, anak paling besar. Bapak Ruben ini punya hati yang penyayang. Dia sangat bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Dia melindungi adik-adiknya. Ya, dia berani berkata benar ya saat harus dia katakan oh ini benar, dia katakan benar. Saat dia harus katakan oh itu salah, dia katakan oh itu salah, gitu ya. Nah, Bapak Ruben juga orang yang tegas, orang yang adil. Dia nggak pilih-pilih kasih terhadap saudara-saudaranya yang lain, ya. Dia nggak membela yang dia suka, misalnya membela saudara-saudaranya yang 9 orang itu yang bekerja di ladang bersama-sama dengannya. Dia juga nggak membela adiknya Yusuf yang disayang sama bapaknya itu, katanya begitu. Jadi Bapak Ruben ini punya sifat yang sangat baik, sifat yang sangat terpuji. Dia sangat baik hati, ya. Itu Bapak Ruben. Nah, kemudian kita tadi mendengar dalam bacaan kita disebut dalam ayat yang ke-20 bacaan kita dikatakan begini, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ruben mendengar hal ini, dia ingin melepaskan Yusuf. Nah, ada nama Yusuf, ya.
anak nomor 11 yang disayang sekali oleh papanya, gitu ya. Karena tadi dikatakan Yusuf itu lahir ketika papanya sudah tua. Ya, Yusuf yang banyak tinggal di rumah, karena itu dia lebih sering ketemu papanya. Ya, karena itu dikatakan dia mendapat kasih, perhatian yang lebih. Sedangkan kakak-kakaknya bekerja di ladang menggembalakan ternak ayahnya. Nah, karena itu adik-adik, Yusuf ini tidak disukai. Kalau kita baca dari ayat 12. Yusuf tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Karena apa? Karena mereka iri hati. Mereka nggak suka sama Yusuf. Karena bagi mereka, Yusuf lebih disayang ketimbang mereka. Gitu ya. Nah, mereka mulai hitung-hitung. Oh, Yusuf ini lebih disayang. Diberikan baju baru yang indah, yang maha indah. Sedangkan kami enggak. Gitu ya. Kami mungkin merasa dingin di padang ketika angin datang, ketika hujan, atau kami merasa panas sekali ketika matahari sangat terik. Ya, nah karena itu mereka merasa mereka nggak disayang sama Bapak Yakub. Yusuf yang lebih disayang. Mereka mulai menghitung-hitung. Oh, ini lebih banyak perhatian yang diberikan kepada Yusuf. Yusuf diberikan yang bagus-bagus jubahnya. Kami tidak. Nah, timbullah rasa iri. Dari rasa iri hati adik-adik, lalu datanglah rasa benci. Nggak suka, gitu ya. Mereka membenci Yusuf. Nah, dan dari benci itu, mereka lalu berpikir-pikir untuk melakukan yang jahat, ya. Mereka mau menyingkirkan Yusuf. Karena itu kesempatan yang baik bagi mereka ketika Yusuf datang berkunjung ke padang untuk melihat mereka, membawa makanan bagi mereka yang dititipkan oleh papanya, Bapak Yakub ini kesempatan bagi mereka. Wah, kesempatan anak yang disayang oleh Bapak Yakub itu datang. Kita mau menyingkirkan dia. Ya, caranya bagaimana ya? Saudara-saudaranya yang lain bilang begini, ayo kita bunuh aja dia. Lalu kita bilang ke Bapak bahwa dia diterkam binatang buas. Ya. Tapi Bapak Ruben ketika mendengar rencana jahat saudara-saudaranya itu, lalu Bapak Ruben katakan, jangan kamu menumpahkan darah atau jangan kamu membunuh. Ya. Bapak Ruben bilang jangan kamu membunuh, gitu ya. Jangan menumpahkan darah, ya. Karena Tuhan marah, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak boleh membunuh. Itu perintah Allah, tidak boleh membunuh. Ya. Nah, kita lihat Ruben bilang tidak boleh membunuh. Akhirnya, ya, Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Ya. Nah, adik-adik, ternyata saudara-saudaranya ini juga mau mendengar apa yang dinasehati, apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh kakaknya Ruben ini. Akhirnya Yusuf tidak dibunuh, tetapi Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Lalu mereka menjual Yusuf ke pedagang yang lewat di situ, ya, pedagang dari Gilead, ya, disebut dalam ayat 25, pedagang itu berasal dari Gilead dan mereka menjual Yusuf
dengan harga 20 sikal perak, ya. Dengan harga 20 sikal perak. Nah, adik-adik, kita lihat bahwa sekali lagi Ruben, ya, dia bertindak melindungi adiknya. Ruben, dia memberitahukan hal yang benar kepada saudara-saudaranya, ya. Tidak boleh membunuh, karena itu melanggar perintah Allah, ya. Nah, nasihat dari Ruben ini, kakak Ruben ini didengar oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi mereka membuangnya ke sumur dan menjualnya kepada pedagang yang lewat di sana. Adik-adik, ya, kita lihat bahwa ternyata sikap iri hati itu nggak baik loh, ya. Dari iri hati bisa menjadi benci atau nggak suka, ya. Kita lihat saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Bajunya bagus sendiri, dia disayang sama papanya, kami enggak, kami kedinginan, ya, di padang. Lalu mereka menjadi benci, mereka nggak suka sama Yusuf. Yusuf datang dari jauh, mereka sudah punya rencana yang jahat, ya. Jadi dari iri hati, lalu datang benci, kebencian itu lalu menimbulkan pikiran yang jahat, yang nggak baik. Jadi adik-adik, kita lihat bahwa dalam diri kita harusnya kita tidak boleh punya rasa iri hati terhadap siapapun. Mau terhadap adik kita, mau terhadap kakak kita, mau terhadap saudara, terhadap teman kita, ya. Karena kalau kita iri hati, pasti kita akan membenci atau kita tidak suka untuk berteman, ya, dengan mereka yang kita iri. Nanti lalu timbul rasa benci. Dari rasa benci terus kita mulai berpikir hal-hal yang jahat. Nggak usah berteman dengan dia. Atau ayo kita ngebully dia, ya. Kita kata-katain dia. Kita bujuk teman yang ini, nggak usah berteman dengan dia, gitu ya. Nah, tindakan yang demikian tidak disukai oleh Tuhan Allah, ya. Tuhan nggak suka dengan orang atau anak-anak yang suka iri hati, karena akan menimbulkan tindakan yang jahat, yang tidak baik. Nah, adik-adik yang terkasih, kita lihat bahwa dengan sikap kakak Ruben ini terhadap saudara-saudaranya, dia yang punya hati yang baik, kemudian dia bertindak yang benar, ya, melakukan hal-hal yang benar, memberitahukan kepada saudara-saudaranya hal yang benar yang harus mereka lakukan, dan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak benar, yang jahat, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu kita lihat kakak Ruben juga punya sikap yang adil, gitu ya. Dia tidak membela yang dia suka, dia juga tidak membela adiknya Yusuf, tapi dia ada di tengah-tengah untuk mengatakan hal yang benar. Dia memberi nasihat dengan tegas, dia nggak takut kalau saudara-saudaranya nanti nggak suka sama dia. Tapi dia melakukan hal yang benar, yang tegas, dan tindakan ini didengar oleh saudara-saudaranya, dan kita lihat bahwa sikap dari kakak Ruben ini mendatangkan yang namanya hidup dalam satu kebersamaan,
yang penuh dengan damai sejahtera. Coba kita lihat di gambarnya, ya. Pasti ada sukacita dalam kebersamaan dengan teman-teman, ya. Pasti ada sukacita dalam keluarga, baik kita sebagai kakak maupun kita sebagai adik, ya. Kita tidak berpikir, mama ini lebih ngebelain adik, papa ini lebih memperhatikan adik misalnya. Atau adik nggak bilang, mama ini ngedahuluin kakak, mentang-mentang dia anak pertama. Jadi kalau apa-apa dikasih, dia yang milih duluan, aku yang milih duluan. Tidak, gitu ya. Kita belajar dari kakak Ruben, ya, yang benar-benar memiliki hati yang baik, ya, memiliki sikap yang terpuji, yang disukai oleh Tuhan, tetapi juga yang disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Nah, adik-adik, apa yang harus kita teladani dari cerita ini, ya, dari baik itu kakak Ruben maupun dari saudara-saudaranya yang lain. Apa yang harus kita teladani dan apa yang harus kita jauhi, ya. Nah, sebagai kakak kita harus memberi contoh, ya, contoh yang baik, ya, bagi adik-adik. Kita harus memberi teladan. Teladan yang seperti apa? Kita lihat dari kakak Ruben, ya. Hati yang penyayang, dia bertanggung jawab, ya. Dia menjadi contoh bagi adik-adik, bahkan dia mau berkorban loh, ya, untuk adik-adiknya, ya. Itu yang dilakukan oleh kakak Ruben, ya. Bertanggung jawab, mau berkorban, mengalah, memiliki hati yang penuh kasih, dia menjadi pelindung, dia penuh perhatian, ya. Dia bertindak adil, ya. Dia nggak membela Yusuf, juga nggak membela saudara-saudaranya, dengan berkata yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau Tuhan perintahkan. Nah, itu yang harus kita teladani, apalagi kalau kita adalah seorang kakak dalam keluarga. Nah, untuk adik-adik, ya, pesan untuk adik-adik yang pertama, adik-adik juga harus mau mendengar, ya, apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh kakak, ya. Adik-adik harus mau mendengar, adik-adik harus dengar-dengaran, gitu ya. Seperti saudara-saudara dari kakak Ruben yang mau mendengar nasihat dari kakaknya. Karena apa yang diberitahukan itu pasti baik, ya, bukan jahat, pasti baik. Ya. Yang kedua, adik-adik, kita jangan, adik-adik harus mau mendoakan kakak-kakak, ya, mendoakan kakak-kakak, karena tugas dan tanggung jawab kakak-kakak itu nggak ringan, ya. Mereka harus melindungi, mereka harus mau berkorban, mau mengalah, ya, mereka harus bertindak adil, mereka harus mengatakan yang benar. Nah, nggak gampang kan? Ya, supaya kakak-kakaknya bisa melakukannya, adik-adik harus mendoakan kakak-kakak supaya kakak-kakak dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi kakak yang baik seperti kakak Ruben, ya. Khususnya di ulang tahun kakak-kakak Gerakan Pemuda, ya. Nah, ini kakak-kakak ada di sini kan, ya. Kakak-kakak juga belajar nih dari kakak Ruben, ya.
Belajar untuk memiliki hati yang penuh kasih, belajar untuk punya perhatian yang lebih terhadap adik-adik, belajar untuk mau melindungi, belajar untuk berkata benar, belajar untuk bertindak adil, gitu ya. Ini kakak-kakak juga, kakak-kakak GP yang berulang tahun 72 ini juga belajar loh dari sini. Belajar dari kakak Ruben, ya. Belajar untuk menjadi teladan bagi adik-adik. Dan terakhir, kita belajar bersama untuk tidak memiliki sikap iri hati terhadap orang lain, terhadap siapapun. Baik itu terhadap kakak, baik itu terhadap adik, baik itu terhadap teman, siapapun yang ada yang bersama-sama dengan kita dalam persekutuan, ya misalnya dalam kelompok bermain, dalam kelompok belajar di sekolah, atau dalam kelompok sebagai persekutuan keluarga Allah di Jemaat Nazaret, khususnya dalam persekutuan pelayan anak GPIB Jemaat Nazaret. Nah, itu menjadi pesan penting bagi kita melalui cerita dari keluarga Bapak Yakub, khususnya teladan yang diberikan dari Kak Ruben maupun juga teladan dari saudara-saudara dari keluarga Kak Ruben ini teristimewa, teladan bahwa mereka mau mendengar nasihat atau perkataan-perkataan baik yang disampaikan oleh kakak-kakak atau orang lain. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita ini, sekali lagi Tante Pendeta mau mengingatkan pesan penting bagi kita, khususnya dalam rangka syukur kakak-kakak Gerakan Pemuda yang ke-72. Mari kita belajar pertama menjadi kakak yang memberi teladan kebaikan. Ya. Yang kedua, sebagai adik-adik kita belajar juga untuk mau mendengar dan juga mau setia untuk berdoa atau mendoakan kakak-kakak kita. Dengan demikian, hidup kita sebagai keluarga Allah, anak-anak Tuhan, hidup kita sebagai saudara bersaudara, pasti ada dalam damai sejahtera Allah. Memiliki sukacita, karena kita hidup saling menolong, memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, Tuhan Yesus menolong kita supaya kita bisa belajar meneladani, ya, baik dari Kak Ruben maupun juga belajar dari saudara-saudara Kak Ruben yang mau mendengar nasihat yang baik dari orang lain atau dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Bahkan mari kita setia, kita perkuat hidup berdoa, ya, supaya Tuhan menolong kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati juga kakak-kakak GP di ulang tahun yang ke-72. Mari menjadi teladan, mari belajar untuk mendengar, dan mari kita mau setia dan rajin untuk berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Adik-adik, sekarang kita merespon lagu bersama-sama. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 192 bait 1 dan 2.
Adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus serta rekan-rekan pemuda, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena selama 72 tahun Engkau menyertai pelayanan kategorial Gerakan Pemuda dengan setia, baik dalam suka maupun dalam duka. Terlebih kami bersyukur kepadamu atas ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-72 tahun. Kami juga bersyukur atas pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang menjadi teladan hidup beriman bagi anak-anak, remaja, dan kaum muda yang semakin terlibat dalam pengembangan umat dan segala upaya pemberdayaan saudara-saudari kami yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Tuhan Yesus yang baik, utuslah kami ya Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama. Pakailah hidup kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menolong sesama. Tuhan, kami ingin hidup dalam terang kasih-Mu. Bimbing kami untuk taat setia padamu. Tuhan, ajarilah kami memiliki hati yang bijaksana, sehingga tidak mudah menghakimi sesama. Tuhan, terima kasih karena telah memilih dan menyatukan kami sebagai anak-anak-Mu yang memiliki kesetaraan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang berlimpah siang ini. Semoga siang ini kami mampu melakukan segala hal yang baik dengan lebih semangat. Semoga kami mempunyai kasih yang berasal dari-Mu saja, sehingga kami mampu mengasihi sesama kami. 72 tahun sudah Tuhan memimpin, menuntun dan menyertai dan memberkati perjalanan pelayanan Gerakan Pemuda GPIB, khususnya Gerakan Pemuda GPIB Nazaret. Terima kasih dan syukur yang melimpah bagi kemuliaan-Mu selama memimpin Gerakan Pemuda. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan hikmat dan anugerah-Mu, agar kakak-kakak Gerakan Pemuda lebih giat dalam pelayanan dan dengan sukacita berbakti padamu. Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka dan berilah kesehatan serta semangat yang tinggi agar pelayanannya menjadi teladan bagi kami, adik-adik PA dan PT. Tuhan Yesus, kami semua menyadari akan kekurangan dan dosa kami. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran-pelanggaran kami yang tidak murka untuk selamanya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Perlihatkanlah kasih-Mu, kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan kembali menyayangi kami, menghapus kesalahan-kesalahan kami, dan melemparkan segala dosa kami dalam tubir-tubir laut. Utuslah Roh-Mu yang kudus supaya menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus, dalam doa ini kami juga ingin mendoakan bagi seluruh kakak-kakak layan, Pelekat PA Nazaret. Tuhan berkati mereka dalam proses kehidupan, berkati juga keluarga mereka, dari orang tua, anak, hingga saudara-saudara mereka semua. Tuhan berkati kehidupannya, limpahkan berkat, Tuhan penuhi, Tuhan cukupi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Kami juga berdoa bagi adik-adik layan beserta seluruh keluarga, berkati juga adik-adik layan dalam sekolah, dalam pendidikan mereka, agar menjadi anak yang rajin, takut akan Tuhan, dan seluruh firman Tuhan dapat dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga orang tua, kakak adik, serta seluruh saudara-saudara keluarga dari adik-adik layan,
dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, dan segala hal yang dibutuhkan semua tercukupi. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga besar Pelekat PA Nazaret, dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Doa akan dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Betsy. Silakan Ibu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk persekutuan ibadah yang boleh berjalan saat ini. Terima kasih dalam sukacita, baik Pelekat PA maupun kakak-kakak Gerakan Pemuda Jemaat Nazaret, kami boleh ada bersama, belajar hal-hal yang baik dari tokoh Ruben dalam Alkitab. Karena kami percaya apa yang sudah ditunjukkannya itu menyenangkan hati Tuhan, membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah kami boleh juga membawa damai sejahtera dan sukacita melalui sikap hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang berhalangan hadir, Tuhan menyertai dimanapun mereka berada, hingga pada minggu-minggu yang akan datang, boleh ada bersama dalam persekutuan yang beribadah. Terima kasih Tuhan, berkati semua, Enci, Engku, yang boleh melayani kami semua ya Tuhan, adik-adik layan, PA Jemaat Nazaret. Biarlah Enci, Engku boleh sehat, diberkati dengan penuh sukacita, ketulusan dalam melayani semua kami melalui kegiatan peribadatan di Jemaat Nazaret. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi Pelekat GP-GPIB di usia pelayanannya yang ke-72 tahun. Kiranya Pelekat GP-GPIB semakin giat dalam melayani Tuhan. Marilah kita nyatakan rasa syukur ini dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 2 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati persembahan kita. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur kami ini dapat berguna untuk pelayanan kasih dan kemuliaan namamu. Amin. Ya, selamat siang menjelang sore, sudah sore. Mewakili PLKPA, kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah membekali kami, sudah dapat memberitakan firman pada siang hari ini dalam rangka IHMPA, dalam rangka HUT GP yang ke-72. Kami mengucapkan terima kasih juga buat kakak-kakak GP yang boleh meluangkan waktu kemarin sepanjang hari Sabtu untuk bersama bertaidai dengan PA dalam rangka Widya Online Wisata, dan pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah merayakan kemurahan Tuhan atas ulang tahun ke-72 Pelkat Gerakan Pemuda. Pengumuman pertama dari Cisanti. Sesudah IHMPA ini adik-adik pastikan foto baju tie-dye yang adik-adik sudah buat kemarin. Foto bukan bajunya aja, tapi dipakai dan difoto. Oke, itu akan diperlombakan. Wah, Enci juga udah ada. Enci juga ya, minta tolong difoto. Itu akan diperlombakan. Nah, Frans juga udah. Oke, selanjutnya yang kedua. Untuk aktivitas IHMPA pada hari ini, nanti linknya akan dikirimkan melalui WAG kategori. Dapat dikumpulkan di WAG kategori juga. Kemudian dinantikan kehadiran adik-adik semua pada ibadah IHMPA di minggu-minggu yang akan datang. Tapi dengan catatan, untuk minggu depan, ibadah kita akan gabung dengan ibadah jemaat, dilakukan dengan live streaming, dan adik-adik akan ber-IHMPA dari rumah masing-masing di jam 10 bersama mama dan papa. Dengan catatan, untuk adik-adik yang beralih dari kategori anak tanggung yang akan pindah ke kategori persekutuan teruna, akan ibadah di gereja jam 10. Cisanti mohon izin sebentar aja untuk menyebutkan beberapa nama anak-anak tanggung yang akan beralih ke persekutuan teruna dan diharapkan kehadiran bersama mama atau papahnya di gereja. Yang pertama, Kesi Paat, kedua Darlen Rumayar, ketiga Dey Sulipati, keempat Hans Nirahua, kelima Ilea Latumairisa, keenam Jessica Nenabu, ketujuh Kaira Lumi, kedelapan Lanabel Pangkei, kesembilan Meta Ginting, ke-10 Nadine Rante, dan 11 Sila Simatupang. Oke. Selanjutnya yang terakhir, sesudah ibadah ini, sesudah lagu pengutusan dan berkat oleh Ibu Pendeta, diminta waktu adik-adik sebentar saja, kita akan masuk dalam prosesi peniupan lilin dalam rangka ungkapan syukur kita merayakan ulang tahun ke-72 kakak-kakak GP. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ci lanjut. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah dan syukur hari ulang tahun GP yang ke-72. Baiklah, kita boleh menjadi anak-anak yang meneladani sifat-sifat yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, tetapi juga kita menjadi anak-anak yang setia untuk menjadi pendoa-pendoa dalam kehidupan kita. Kita menyanyi bersama. Oh
Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Kalau memungkinkan, mari adik-adik berdiri, angkatlah hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan adik-adik sekalian, menyertai semua kakak-kakak GP yang berulang tahun ke-72, menyertai Enci, Engku, dan semua keluarga, orang tua, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Papa terima kasih. Papa terima kasih. Papa di dalam surga, berterima Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun buat kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun. Selamat hari Minggu, Ci. Dadah. Selamat hari Minggu. Selamat Ya, ulang tahun Kak adik-adik. Cido. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik. Selamat hari Minggu semua. Ibadah sudah selesai, tapi kita mau tiup lilin sebentar. Oke, sebagai ungkapan syukur kita semua karena kakak kita Gerakan Pemuda hari tanggal 15 Juli itu berulang tahun yang ke-72. Judulnya Kakak Pemuda, tapi umurnya tua banget, ya ampun. Tapi kita mau merayakan, kita mau bersukacita bersama dengan kakak-kakak GP, kita mau tiup lilin. Kuenya kita arahkan ke kakak-kakak GP, kita mute semuanya, tapi Ci Agatna, Ci Moldi, Ci Mima, dan Ci Yohan, atau Ci Moldi Modea, minta tolong dipasangin lagu ulang tahun sesudah Ci Santi infoin, mewakili Enci dan Engku, Pelkat PA bersama adik-adik yang ada di rumah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-72 buat kakak-kakak GP, yang diwakili oleh kakak-kakak yang ada di gereja, itu yang dadah-dadah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ini ada 3 screen, ada Ci Santi yang ngomong, ada kakak-kakak GP yang di Lasaret, dan ada Ci Moldi dan Ci Mima mewakili tim kerja video wisata, video online wisata, dan ibadah IHMPA khusus hari ini. Oke, kita pasang musik. Kami mengucapkan selamat menjadi pemimpin. Apa ya? Tema atau moto dari HUT GP kali ini, siap menjadi pemimpin ya. Selamat menjadi pemimpin buat kakak-kakak Gerakan Pemuda. Silakan Ci musiknya, selamat ulang tahun. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan, di mute aja, boleh nyanyi dari rumah masing-masing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Gerakan Pemuda. 1, 2, 3. Yeay. Ulang tahun, sarangnya yuk.
Mewakili Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Cido. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Cido. Ada Selamat ulang tahun, Kak Cido. Kakak-kakak GP ada pesan dan pesan buat adik-adik di PA, silakan sebelum Ada yang mau? Baik. Adik-adik, kakak-kakak GP, dengan berakhirnya prosesi tiup lilin pada sore hari ini, ibadah kita sudah selesai. Kita akan melanjutkan ke kegiatan kita masing-masing sampai bertemu di acara Ci, foto dulu, Ci. Hah? Oh iya, foto dulu, belum foto. Oke, Ci, kita foto Oke, dulu Ci, ya. kita boleh buka kameranya. Adik-adik boleh nyalain. Adik-adik kameranya boleh dinyalain. Kita foto dulu. Oke, sudah. Ayo, Ciagata foto ya. Ciagata 1, Duh, 2, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Makasih, Ciagata. Makasih Ciagata. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Hari Minggu, Cibo. Dadah. Bye. Cincinnya